Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Masih semangat mempelajari bahasa Arab dengan kaidah-kaidah dasarnya? Masih semangat Ustazah, insya Allah. Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat semuanya. Yang sedang Alhamdulillah. sakit, Alhamdulillah. Yang sedang sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala dan menjadikan sakitnya ini sebagai pahala, berbanyak istighfar. Dan ingat selalu apa yang keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita syukuri. Sudah dimurajaah pelajaran pekan kemarin? Sedikit-sedikit Ustazah. Sedikit-sedikit. Sedikitnya ini berapa persen ini? Yang lainnya sudah dimurajaah pelajaran kemarin? Sudah Ustazah, sambil Nah, Masya memahami. Allah. Kita mulai dulu. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah, kita kemarin sudah masuk ke Adar Sutasi. Ada Sutasi kemarin materinya tentang apa? Na'at dan man'ut. Naat dan man'ut. Apa itu naat? Kata sifatnya Ustazah. Kata sifat. Kemarin sudah Ana sampaikan pengertian dari an-na'tu. Ma 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 makna ma maknahu? Apa Isim maknanya? Salah satu isim, Mm, eh, mm. Salah ya, satu dari salah satu dari isim pengikut di antara empat pengikut yang lainnya. salah satu dari empat isim pengikut dalam hal i'rab, dalam hal kedudukan. Jadi naat ini nanti ada um, tiga isim yang lainnya itu sebagai pengikut dari isim sebelumnya dari sisi i'rab, dari sisi akhir harokatnya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan tentang eh, ciri-ciri dari naat. Ciri-ciri dari naat dia yang pertama harus sama dengan man'utnya dari sisi Jenisnya jenisnya. Yang kedua harus sama dari sisi nakiro atau ma'rifahnya. dari kejelasannya. Kejelasannya nakiro atau ma'rifah. Lalu harus sama dari sisi Akhir harokatnya atau ya irobnya. dari i'rabnya, dari akhirannya. Nah, yang lainnya mana nih kok gak menjawab nih? Kok ini suaranya Umu Abid ini kayaknya ya. Nah Ustazah, Yang lainnya mana nih? Apa masih bingung tentang naat dan man'ut, teman-teman? Kalau masih ada yang bingung, disampaikan tidak mengapa. Kita pelan-pelan mempelajarinya. Ada yang masih bingung tentang naat dan man'ut? Naat ini berarti kalau kemarin sudah Ana sampaikan juga bahasanya kalau secara kaidah penyebutannya naat wa man'ut. Disebutkan naat dulu baru man'utnya. Tapi secara penulisan yang ditulis adalah man'utnya dulu. Karena naat ini adalah pengikut pengikut dari man'utnya. Naat itu adalah sifat, jadi mengikuti apa yang disifati secara secara baik secara jenisnya tadi. Kalau mudakar, man'utnya mudakar, maka naatnya harus juga mudakar. Kalau man'utnya mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas. Kalau man'utnya nakiro, naatnya juga harus nakiro. Berakhir apa kalau naat man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah.
Begitu juga dengan akhiran harokatnya. Kalau man'utnya berakhiran rofa, maka naatnya juga harus rofa. Ya. Ya, nah, kemarin sudah kita sampai di halaman ke-48. Kemarin kita sudah sampai di tamarin yang pertama ya, kedua ya, Dua, Ustazah. kedua. Sekarang Sekarang ya. bisa kita lanjut ke tamarin yang selanjutnya? Atau masih ada yang mau ditanyakan tentang naat man'ut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Sekarang kita ke Adarsut At-Tamrin yang ke Salis. Doa fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Ini disuruh mengisi pada titik yang kosong, titik-titik ini dengan kata-kata dengan man'ut yang cocok, dengan man'ut yang sesuai. Kalau kemarin yang di atasnya itu disuruh mengisi naatnya. Kalau sekarang disuruh mengisi man'utnya. Nah, coba Muabid dulu, Muabid. Tafadhali. Ustazah. Al-Arabiyyatu Al Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu Lughatun lughat sahlat. Lughat lughatun. sahlat. Ya, nah, lughatun sahlatun. Jadi ini bisa dilihat ya kalau sudah naatnya meskinya kan secara kaidah kan naat mengikuti man'ut, tapi kalau di sini sudah naatnya terlihat dia sudah nakiro tanpa ada diawali al, berarti man'utnya juga nakiro gitu ya. Yang cocok. Berarti artinya apa? Abid? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Nah, satu lagi, Muabid. Ana ana talibun qadimun. Ya, artinya Saya pelajar yang lama. pelajar yang lama. Nah, jadi ini anak kembali ingatkan ya kalau di sini yang di awal ini kita masih mempelajari eh, naat man'ut yang nakiro. Terus selanjutnya, Habibah bisa? Habibah, Wirda, Wirda. Nam saja. Coba coba bisa dilanjutkan. Yang nomor 3. Saya. Amarun. Mm-mm. Amarun, Jirun. bagaimana? Marun tajirun khoniyun. Ammarun tajirun ghaniyun. Nam. Artinya apa? Amar, Amar, pedagang yang kaya. Ya, pedang yang kaya. Arabi, satu lagi, Wirda. Haza, Apa nih? Maksurun. Maksurun apa nih? patah. Maksurun. Ya. Apa manutnya tadi? Maksudnya kolamun Mm. maksud Artinya eh, pena ini patah. pena ini patah. Pena ini apa? Pena ini patah. Pena ini patah. Pena ini patah apa ini pena yang patah? Pena yang patah. Ya Allah. Bagaimana coba maknanya? Ini pena pena yang penanya pena yang patah. Maksudnya
penanya tuh mensifati kata Eh, gitu. maksurun mensifati kolamu. Turun. Ya, Kom. jadi kolamun penanya ini disifati dengan maksurun. Pena yang patah gitu ya. Jangan pena ini patah gitu ya. Ini pena yang patah gitu ya. Kalau pena ini kemarin bagaimana susunannya? Kan di pelajaran ke-8 ya. Hadzal qalamu nanti begitu ya. Pelajaran ke-8 masih yang kemarin sudah dipahami ya, teman-teman? Antara ini kitab dan kitab ini gitu. Ya, Masih ingat kan Ustazah. ya? Umu Wirda masih ingat? Ya, Ustazah, insya Allah. Ya, Masih karena mengharap meraba-raba. kenapa? Kalau ditanya masih raba-raba. Ah, masih meraba-raba. Tidak apa-apa, selama kalau masih meraba-raba, insya Allah kan berarti masih ada niatan untuk mempelajari dan memurojaahnya. Yang anak takutkan ketika seorang penuntut ilmu menuntut ilmu satu pelajaran, tapi ternyata ilmunya nanti tinggal kenangan. Ya tidak begitu ya, teman-teman ya. Ketika Ya, kita berniat menuntut ilmu, maka jangan meniatkan ilmunya nanti hanya sebagai kenangan saja. Kadang ingat, kadang enggak gitu ya. Tetap selalu senantiasa di murojaah ya. Nah, selanjutnya Utianita bisa Ana Ustazah. Faisal Faisal. apa? Faisalun Hmm, Tolibun kas Kaslanun. ya, Faisal Kaslanun. murid yang Kaslanun mana? apa Kaslanu? Ya, Kasla Berakhiran tanwin atau tidak? Tanwin Ustazah. Tidak, Tolibun. Oh tidak ya Ustazah? tidak. Ini nanti pembahasannya di bawahnya. Jadi ini tidak Kaslanu. Kemarin sudah ada ya, kemarin di halaman sebelahnya 48 itu. Nah, di baris yang kedua. Nah, Ustazah. Ya, berarti coba bagaimana artinya? Coba diulang lagi. Pelafatannya tadi, Faisalun. Faisalun Tolibun Kaslanu. Ya. Faisal murid yang malas. Murid-murid yang malas. Ya, tolibun bisa, rojulun bisa. Nah, Faisalun rojulun kaslanu. Faisal itu pria yang malas. Nah, sekarang kita lanjut ke Iqra. Bacalah. Nah, ini ada kata sifat. Kata sifat dalam bentuk mudzakkar semuanya. Kaslanu, malas, jaw'anu, lapar, atsyanu, haus, ghadbanu, marah, mal'anu, penuh. Nah, ini semua adalah kata sifat, di mana dia tidak boleh berakhiran tanwin. Nanti insya Allah penjelasan secara jelasnya, gambarnya di pelajaran yang ke-22. Masih jauh ya. Cuman di sini sudah dikeluarkan. Jadi, ini semuanya adalah kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun. Sehingga dia tidak boleh bertanwin sama seperti ketika nama laki-laki seperti Usmanu kan akhirannya ada alif dan nun ya. Nah, itu tidak boleh berakhiran tanwin. Sulaimanu tidak boleh berakhiran tanwin ada karena berakhiran dengan huruf alif dan nun. Ini baru sifat kata sifat untuk mudzakkar. Untuk sifatmu yang muannasnya nanti insya Allah dipelajari di jilid 2. Di jilid 2. Nah, coba ini disuruh membaca. Disuruh membaca sambil mengartikan. Bawah, mana lihat dari bawah. Mutara, Ana Ustazah. ya monggo dibaca silakan. Ana jau'anu. Ya, artinya Saya saya lapar. ya lanjut nomor 2. A anta jau'anu. La ana at atsyanu. Ya, artinya Apakah kamu lapar? mm, Tidak.
Saya haus. Ya, alhamdulillah. Ini Umu Arifah menyimak saja. Umu Arifah bisa? Atau sedang menyimak? Bagi yang sedang sakit tapi masih ingin mengikuti, ditulis menyimak ya, biar dia anak panggil. Umu Ata, Umu Ata, Ya, Ustazah. dilanjutkan nomor 3 dan 4. Nomor 3 ini apa? Lima dal mudarrisu. Ya, Ustazah. Hmm, hmm, Lima dal mudarrisu wadbanul yaumu. hmm. Apakah guru laki-laki tersebut 5 ada ini kenapa? kenapa ya? Kenapa Kenapa guru laki-laki tersebut marah hari hari ini? ini? Iya. Hari ini. Jadi kenapa guru laki-laki itu marah hari ini gitu. Nomor 4, Al ini al-kub kubu. Kubu ini gelas atau cangkir gitu ya, gelas. Mal'anu, apa mal'anu tadi? anu, penuh. Ya, kubu mal'anu, gelas itu penuh. Penuh. Nah, kita ke kalimatul jadidah. Al kalimatul jadidah. Di situ ada al-lughatu, apa lughatu? Bahasa ya. Syahirun, apa syahirun kemarin? Kenal Terkenal. Terkenal. Terkenal, masyur. Al-Madinatu, apa Al-Madinatu? Kota. Kota. Atau iru, Burung. burung. Al-yaumu, Hari hari ini. hari. Kaslanu, dan Malas. jau'anu, barusan ya. Lapar. Atsyanu, haus Haus. mal'anu, penuh Penuh. ghadbanu, marah Marah. al-usfuru. Burung. Burung. Ini burung sejenis burung kecil ya. Bisa burung pipit. Pokoknya ini golongan dari burung-burung yang kecil. Al-yaumu. Sama nih ya tadi ya. Al-yaumah. Yauma. Hari. Hari. Sama. Jadi ini sekarang kita ke bagian al-ba'u. Cuma sebelum ke bagian al-ba'u, anak tadi kok lupa. Biasanya kita kan ada persepsi, memurajaah dengan pelajaran yang sebelumnya. Dengan penyusunan sebuah, menyusun sebuah kalimat. Coba. Anak ambilkan dari kitabnya aja. Jadi biar Anda tahu ini di murojaah ataukah tidak. Coba. Namanya guru itu Faisal dan namanya murid itu Muhammad. Siapa yang bisa? Anda tidak tunjuk atau mau dijawab bersama-sama? Namanya guru laki-laki itu Faisal dan namanya murid itu Muhammad. Bagaimana? Bersama-sama Ustazah. Mu Habibah, kalau ada yang mau silakan bisa buka mic-nya langsung. Mu Habibah bisa? Boleh. Namanya guru laki-laki itu Faisal dan namanya murid itu Muhammad. Nah, ismul mudaris. Ismul mudarisu. Mudarrisu. Nah, Faisal. coba diulang. Ismul. Ismul mudarisu. Mm-mm. Fais, Faisalun dan namanya murid laki-laki itu Muhammad. Bagaimana? wasmu wasmu talibu Muhammadun. Muhammadun. Nah, coba kita tanya teman-teman dulu. Sudah benar belum, teman-teman? ada yang Ismu kurang Ustazah. Ismul mudarrisu au ismul mudarrisi. Ismul Mudarrisi. Ismul mudarrisi.
Limada bijarin fi mudarris? Kenapa kok bijar pada Karena tempat mudarris? Kenapa? termasuk mudhof-mudhofun ilaih. Ya, karena itu susunan mudhaf ilai. Jadi al-mudarrisu labudda dia harus dijar. Jadi ismul mudarrisi. Laisal ismul mudarrisu. Ya, jadi al-mudarrisi sebagai mudhaf ilai. Jadi dia harus jar. Masih ingat ya, isim majrur kemarin kita sudah belajar ada dua. Satu karena kedahuluan huruf jar, ada huruf jar. Yang kedua karena dia sebagai mudhaf ilai. Baik susunan mudhaf ilainya itu adalah mudhaf ilai ataupun karena sebelumnya ada dzaraf, ada keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, sekarang coba lagi ya sambil diingat-ingat kaidahnya. Sambil diingat-ingat kaidahnya. Misalkan ini sendok dan itu lemari es. Ini sendok dan itu lemari es. Coba siapa yang belum? Utili Semayanti bisa? Bentar saja. Itu sendok. Ini sendok, Zalika. ini ini sendok Oh, dan ini itu ini ha- hadhihi mil'aqatu wa zalika salajatun. nah, kita kembalikan ke teman-teman. Sudah benar teman-teman? Oh, Ini watilka sendok, ya. ini sendok sudah. Watilka. Ya, watilka. Hadihi mil'aqatun watilka salajatun. Ya, hati-hati isim isyarahnya harus disesuaikan antara mubtada dengan khobarnya. Kata tunjuk dan yang ditunjuk harus sama-sama dari sisi jenisnya. Kalau yang ditunjuk adalah isim mu'annas, maka kata tunjuknya juga harus mu'annas. Kalau anak bilang ini mata dan itu kaki, Hadhihi ainun. hazihi Ainun. ainun dan itu kaki. Wa wa dzalika Watilka wa Dalika atau tilka? Tilka tilka rijlun. rijlun. Enggak Bagaimana coba? pasang. Coba Umu Atta tadi. Coba. Hadihi yadun Mata, watilka mata mata. Coba, Oh ini ya. mata. Ainun. Hadihi ainun Hmm. watilka rijlun. Watilkar atau watilka? Watilkar rijlun. Rijelunya memakai al? Watilka rijlun itu. Nah, khobar ya. Rijelunya khobar. Nah, coba. Ini. Abbas dari Inggris dan Yasir dari Jerman. Putri Anita, mau jawab? Yang lainnya? Umu Saladin bisa? Bentar usah sama si Rewel. Oh, masih rewel. Coba Telepon. yang belum. apa tadi Ustaz? Abbas dari Dari Inggris. Inggris, Yasir dari Jerman. Sambil memurojaah kosakatanya. Uti tati bisa? Apa? Inggris dan Jerman. Abbas dari Inggris dan Yasir dari Jerman. Ada yang bisa jawab? Uti tati?
Siapa yang bisa jawab? Sedang mencari di kitab kah? Naam, Ustazah. Inggris Apa dan Inggris? Inggris apa Inggris. Inggris? Al-Inkantara apa ya? Coba salah satunya coba. Siapa? Uti Risma? Ah, Abasun min Inkaltaro wa Yasirun min al Alman. Almania. Nah, Abbasun. Mbaknya ditasdid Abbasun min 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 Almanya. minkal Inkaltaro ya dan Yasir. Wah, wa Yasirun dan Yasirun min Almania. min Almania. Naam. Satu lagi coba. Eh Muhammad keluar dari rumah dan pergi ke sekolah. Siapa? Kharaja Muhammadun. Horoja. Kharaja Muhammad keluar dari rumah dan pergi ke sekolah. Kharaja Muhammadun minal baiti Mm-mm. wa dhahaba Wazahaba ilal Madara. madrasati. Wadahaba. Wadahaba. Ilal madrasati. Ilal madrasati. Kharaja Muhammadun minal baiti wa dhahaba ilal madrasati. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke bagian Mbak ya. Tidak terlalu sulit ya menyusun kalimatnya. Hanya saja kosakatanya harus dihafalkan. Ya, karena kemarin sudah banyak beberapa nama-nama negara yang keluar Inggris, Jerman, Swiss, eh, ada sudah beberapa Kairo. Ya, kalau Kairo kemarin apa? Nama kota, Qahirah. kota. Kohirot. Sebentar. Loh, oh, Kohirot. ada anak-anak yang sebentar ya Umat. Iratun. Afan, coba dicek dulu. Nah, Afan ya, ada selingan sebentar. Nah, jadi kemarin sudah ada nama-nama negara dan juga nama kota seperti Kairo. Ya, kalau nama negara Swiss apa kemarin? Swiss, apa nama negara Swiss? Tahu Yasir. Suai, apa nama negara Swiss? Ada yang hafal nama negara Swiss? Swaisi. Suai, Si. Suai Siro. Si. Hmm. Nah, kita sekarang ke eh, bagian al-ba'u di murojaah ayat, teman-teman, untuk mufradatnya karena akan semakin banyak mufradat yang akan kita jumpai. Semakin kita mempelajari dari halaman ke halaman akan banyak
mufradat yang kita temui. Jadi supaya lancar dalam membuat kalimat, membuat jumlah, maka harus kita hafalkan juga apa mufradatnya, kosakatanya. Nah, sekarang kita ke bagian al-ba'u. Al-ba'u ini adalah halaman 50. Ini kita kalau tadi di bagian al-hamzah yang di awal itu kita mempelajari na'at dan man'ut dalam bentuk nakiro. Sekarang di al-ba'u kita mempelajari na'at yang ma'rifah. Ya, ma'rifahnya dengan al. Ya, coba dibaca. Dibaca yang belum tadi siapa? Rata-rata semua sudah. Ini siapa ya? Eh Motherhani itu siapa ya, Motherhani? Umuhani gitu. Ukti tati Saya siapa? Ibu Tini. Oh, Ibu Putini. Tini. Oh, nah, alhamdulillah. Putini. Putini bisa membaca di halaman 50? Saya nyimak dulu nje, Us, soalnya ketinggalan jauh. Oh, nggih. Dibaca. Ini hanya dibaca dulu aja tanpa nanti anak yang menerjemahkan. Apa? Halaman Semua 50 ya. Bagian alam- mana, Us? yang bagian B bawah itu ainal mudarrisu. Oh, Ainal dari ya, sebentar. Aina mudarisu, Ainal, Ainal mudarisu, ya. di mana guru itu? Gitu tak, Us? Ye, dibaca Arabnya aja dulu, Bu. Kalau kesulitan nanti saya yang menerjemahkan. Oh, Ainal mudarisu Ya, huwa fil fasli. ya. Dua baris lagi. Wa ainal mudarrisu al jadidu Mm-mm. huwa indal mudiri. Ya, huwa indal mudiri. Sekarang ainal mudarrisu di mana guru laki-laki itu huwa fil fasli dia di kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu dan di mana guru laki-laki yang baru itu huwa indal mudiri dia di sisi kepala sekolah. Nah, di sini juga kita jumpai dzaraf. Indah, dzaraf makan, keterangan tempat. Kemarin kita sudah mempelajari dzaraf, ada dzaraf apa di halaman 46 itu kita ketemui dzaraf makan ya, keterangan tempat. Apa saja? Ada dzaraf apa? Keterangan tempat apa? Huruf makan sama huruf zaman. Ya, tapi yang kita temui masih dzaraf makan, keterangan tempat, belum dzaraf zaman. Kemarin sudah muncul dzaraf makan berupa lafat apa? Amama. Amam Amama artinya apa? di depan. Terus ada lagi? Ada dorong zaman kemarin itu usaha yang al-ana. Kemana? Kenapa? Yang al-ana kan yang Ada sekarang itu kan masih dorong zaman. zaman sudah yang al-ana. Al-ana kemarin sudah muncul Iya, Udah halaman satu kali 47. saja. 46. di halaman 6. Oh ya, di halaman 40 6. 46 ayat 6. Dzaraf zaman ya, sekarang. 6. Terus adalah tahta tadi ya, ada yang nyebut tahta, keterangan tempat. Tahta artinya apa? Di atas. Di bawah. Di bawah. Oh. Terus ada lagi amama, tahta, kholfa. Kholfa apa? Di belakang. Belakang. Di belakang. Hingga sekarang kita temui ada inda di sisi, Sisi. di samping, bisa di sisi gitu ya. Ini juga keterangan tempat di sisi mu- mudir, kepala sekolah. Jadi kalau sudah kemarin sudah Anda sampaikan kalau ada dzaraf, maka setelahnya menjadi apa? Isimnya? Isim setelah dzaraf menjadi apa? Majrur. Majrur karena dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih.
Mudhaf ilaih. Susunan apa ini? Mudhof mudhof ilaih berarti ya saja. Ya, susun dorof dan mudhaf ilaih ini susunan apa? Disebut susunan apa? Jumlah. Dokter. Apa? Sibul jumlah. Sibahul jumlah. Susunan sibahul jumlah yang satunya lagi dalam bentuk susunan apa? Jar majrur. Jar majrur. Nah, kedua bentuk susunan simbol jumlah ini bisa menjadi khabar atau tidak? Bisa. 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 Dari jenis khabar yang apa nih? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Khairu mufrad. Ghairu mufrad. Apa khabar ghairu mufrad itu? Sama Lebih Hah? dari satu. Lebih dari satu kata. Majemuk ya. Lebih dari satu Atas kata. Khobar yang terdiri lebih dari satu kata. Nah, aina al-mudarrisu, di mana guru laki-laki itu. Aina ini sebagai apa, teman-teman? Aina sebagai khobar. Khobar apa? Kodam. Khobar muqaddam. Kalau khobarnya di depan berarti diberi keterangan khobar muqaddam. Al-mudarrisu sebagai sebagai mubtada. hah? Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Huwa fil fasli, yang mana nih mubtadanya? Wah. Huwa. Jadi melihat jawaban dari pertanyaannya aja. Huwa ini kan kembali kepada siapa? Mudarisu. Al-mudarrisu. Tadi al-mudarrisu kan sebagai mubtada muakhir. Berarti huwanya ini sebagai mubtada saja, bukan mubtada muakhir karena dia letaknya sudah terletak di awal jumlah. Fil fasli. Khabar. Khabar. Khobar bentuk apa nih? Jar majrur. Jar majrur. Ya, khobar khairu mufrad. Dalam bentuk susun apa simbol jumlah susunan jar majrur menduduki keadaan rofa ya sebagai khobar. Wa ainal mudarrisul jadidu wa ini apa nih? Wawu atau Huruf atau mabni atas apa? Sukun. fathah. Fathah. Apa? Fathah Ustaz. Fathah. Kedudukannya apa nih? Tidak mempunyai kedudukan Tidak apapun. menduduki. La mahalla laha minal i'rab. Aina Ismu Khobar. khobar. Khobar apa? Kodam. Khobar muqaddam. Ya. Ini ada huruf atau ada huruf al-wawu nih. Masih tetap jadi khobar muqaddam ataukah berubah? tidak, Mas. Tidak. Kenapa kok tidak berubah? Karena wawunya tidak menduduki keadaan apapun. Ya, karena al-wawu tidak memiliki kedudukan apapun sehingga tidak mempengaruhi dari aina. Jadi aina tetap sebagai khobar muqaddam. Ya, jadi aina ini dari isim istifham mabni atas fathah menduduki keadaan rafa sebagai khobar muqaddam. Al-mudarrisu Mudarisu sebagai al-mudarrisul mubtada. jadidu. Hah? Sebagai Mudhof. apa? Bukan. Ini naat man'ut. Man'ut. Ya, man'utnya al-jadidu. Naat. Naat. Nah, naatnya. Nah, ini kita sudah mendapati naat dan man'utnya dalam bentuk ma'rifah ya, dalam bentuk ma'rifah dengan al-mudarrisu al-jadidu. Kita bisa lihat man'utnya adalah dengan al. Maka naatnya harus mengikuti. Tidak boleh ainal mudarrisu jadidun, naatnya nakiroh. Jadi naatnya harus mengikuti yang disifati man'utnya. Kalau man'utnya ma'rifah, maka dia naatnya harus ikut ma'rifah. Wa ainal mudarrisul jadidu, di mana dan di mana guru laki-laki yang baru itu, gitu ya. Huwa indal mudiri. Huwanya sebagai apa? Huwa sebagai Sebagai mubtada. mubtada. Ya, huwa ini kembali kepada siapa? Mudarisu. Al-mudarrisu. Indal mudiri. Inda ini apa tadi? Sisi mudir pada Hah? sekolah. Inda tadi apa?
In Di sisi. Apa? Dorof makan. Huruf Ya, dzorof. Dia adalah dzorof, makan. Mabni atas fathah. Al-mudiri sebagai apa? Mudof. Ilai. Mudhof ilainya. Ya, indal mudiri ini berarti susunan apa nih? Tadi bentuk apa nih? Mudah. Bentuk apa? khabar. Bahul jumlah. Mudhof mudhof Sibahul ilaih. jumlah. Bentuk sibahul Sibhul. jumlah, susunan, dzorof, mudhof Mudhof ilaih. ilai. Dzorof mudhof ilai. Berarti dia sebagai apanya nih? Khabar. Khobarnya. Khobar. Jadi sebagai khobarnya. Coba sekarang dilanjut. Oh, siapa yang mau membaca di baris yang selanjutnya? Kan sudah tadi terlewat yang atasnya itu Ya. mubtada'nya yang Wa al-mudarisul. ainal mudarrisul jadidu. Iya, anak tidak terlalu itu ya, karena kalau khawatirnya nanti kalau satu kata, karena kan satu kata itu bisa memiliki dua kedudukan ya. Hmm. Nanti khawatirnya anak bingung teman-teman. Jadi ah, kembali ke tadi jawabannya huwa tadi adalah mubtada'nya, maka kalau di pertanyaannya mubtada'nya adalah al mudarrisul jadidu. Mubtada'nya dua kata itu. Ya. Nanti kalau tanya, apakah bisa jadi mubtada'nya terdiri dari dua kata? Nanti ada penjelasan sendiri. Karena tidak mau terlalu dalam, nanti khawatir teman-teman tambah bingung ya. Kita pelajari yang dasar-dasar dulu ya. 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 Tuh. Terus saya ini yang mau baca? Wah, siapa? Umu sudah bisa? Kalau masih rewel, apa? Umu Saladin, Udah. Coba Ustazah. Baris coba. kelima ini Ustazah. Ya. Aina qalibul jadidu Hmm. dhahaba ilal maktabati. Selanjutnya lagi Ustazah. Boleh sampai baris yang kedua baris lagi. Man dzalikar rajulu. Tawilu ya Ustazah. Ya, Man tawil. dzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana Hmm. minal madrasati. Ya. Huwal huwal mudiru huwal mudirul jadidu. Ya. Wal mudirul jadidu. Nah, jadi aina talibul jadidu, di mana murid yang baru itu? Zahaba ilal maktabi. Zahaba ilal maktabi. Zahaba dia pergi ke perpustakaan. Zahaba ini adalah fiil. Fiil ini sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Domir mustatir huwa. Domir yang tersimpan. Takdiru huwa. Yaitu yang ditakdirkan kepada huwa. Jadi dia sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada siapa? At-talibul jadidu. Jadi dhahaba ini sudah merupakan jumlah fi'liyah. Sudah ada fa'il, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Jadi fi'il itu ada jumlah apa? Fi'il itu ada yang fa'ilnya tidak nampak. Karena fa'ilnya adalah merupakan domir mustatir, domir yang tersembunyi. Jadi di dalam dahaba kita bisa diartikan dia telah pergi. Dianya kembali kepada siapa? At-talibu. At-talibul jadidu. Murid yang baru. Dahaba ilal maktabi. Berarti ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ilal maktabati berarti hanya sebagai susunan jar majrur saja, hanya sebagai keterangan saja. Zahaba ilal maktabi. Dia pergi ke perpustakaan. Man dzalikar rajulut tawilu. Siapa lelaki itu yang tinggi? Alladzi kharajal ana minal madrasati, yang keluar sekarang dari
sekolah. Nah, di sini ada susunan dua naatnya ini ada dua. Yang pertama adalah at-tawilu, itu naat yang pertama. Dan naat yang kedua adalah mulai dari kata allazi. Allazi kharajal ana minal madrasati. Jadi ini bolehkah ada dua naat? Boleh. Jadi sebenarnya kalau secara kalimat intinya eh, mandalikar rojulu itu apa siapakah lelaki itu? Nah, itu kalimat ini aja. Cuman ini disifati dengan yang pertama atau wilu yaitu yang tinggi. Yang kedua sifatnya adalah yang keluar dari sekolah sekarang. Bagaimana khobar? Khobar itu nanti juga boleh ada apa lebih dari dua khobarnya. Jadi man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. At-tawilu ini naat yang pertama harus menyesuaikan dengan man'utnya. Man'utnya yang mana nih? Rojulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu ini kan ma'rifah dengan al. Maka naatnya juga harus dengan al. At-tawilu. Ar-rajulut tawilu. Ar-rajulut tawilu dengan al. Lalu kalau naat yang kedua, ini kan kalau masih mandalikar rojulu, mandalikar rojulu tawilu, siapa lelaki itu yang tinggi? Itu kan sudah ada yangnya ya, secara arti kan yang tinggi gitu ya. Nah kalau di sini, naat yang kedua, yangnya itu memakai lafat allazi, memakai lafat allazi, yaitu isim mausul, yang artinya juga yang. Kenapa kok memakai allazi? Karena yang pertama karena naat yang kedua ini lebih dari satu kata. Kalau naat yang pertama tadi kan at-tawilu itu hanya satu kata. Tapi di naat yang kedua ini lebih dari satu kata. Kharajal ana minal madrasati. Maka untuk menyeimbangkan supaya dia juga sama-sama dengan man'utnya dari sisi jenis, maka ditambahkanlah dengan allazi. Kata-kata yangnya itu memakai dengan kata allazi. Di mana allazi ini kan sudah ada alnya ya. Jadi naat yang kedua harus tetap juga menyesuaikan dengan naat yang pertama dan mengikuti dengan man'utnya. Kalau mensifati itu kan kita artikan ada yangnya ya. Siapa lelaki itu yang tinggi, yang keluar dari sekolah sekarang? Kalau naat yang pertama tadi, yangnya apa langsung diartikan yang tanpa ada aladzi. Karena dia satu kata saja, at-tawilu. At-tawilu, satu kata. Dan dia sudah sesuai dengan sejenis dengan man'utnya, sama-sama alnya. Tapi lalu diberi keterangan disifati dengan sifat yang selanjutnya yaitu kharajal ana minal madrasati, maka lafat yangnya ini ditimbulkan dengan memunculkan kata allazi sebagai penyeimbang supaya sama-sama ma'rifahnya dengan al. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ustazah, insyaAllah. Jadi yang allazi itu ma'rifah, Ustazah ya? Ya, ada alnya. Jadi dia membantu supaya naat yang selanjutnya ini sama seimbang dengan man'utnya yang ma'rifah dengan al. Naat yang selanjutnya itu sampai mana, Ustaz? Sampai Sampai akhir. Sampai Sampai akhir. Sampai akhir itu naatnya. Jadi apa yang tinggi, yang keluar dari sekolah sekarang itu adalah semuanya adalah sifat untuk lelaki. Hmm. Ar-rajul. Ya. Jadi kalau cuman naatnya cuma satu kata saja, langsung diartikan yang. Tapi kalau setelah itu ada disifati lagi dan dia sifatnya itu lebih dari satu kata, maka dimunculkanlah allazi. selalu pakai Allah di Ustaz kalau panjang ini. Ya, nanti tergantung ini kan mudzakkar ya. Kalau mudzakkar masih pakai allazi. Jenisnya mudzakkar ini.
Jadi kalau ini kan kaidah dari naat dan man'ut itu kan tadi harus sama sesuai dengan jenisnya, dengan apa kejelasannya, nakiro atau ma'rifahnya, dengan i'rab akhir kata, harokat akhir katanya. Nah, di sini kalau yang di awal tadi kita naat man'utnya masih berupa nakiro. Dari sisi kejelasannya masih nakiro, masih umum. Nah, di bagian yang kedua ini naat man'utnya adalah ma'rifah, ma'rifahnya dengan al. Maka untuk menyeimbangkan antara dari naat yang kedua dengan man'utnya, maka dimunculkannya allazi yang gitu. Tapi kalau naatnya hanya satu kata saja, seperti misalkan hanya sampai manzalika rojulu tawilu, nah itu sudah tidak usah pakai aladi karena naatnya hanya satu kata dan sudah seimbang dengan man'utnya. Sama-sama, maksudnya seimbang ini sama-sama ma'rifahnya dengan al. Dan kita langsung menerjemahkannya dengan yang tinggi gitu, nggak usah dimunculkan alazi. Alazi ini muncul ketika ada naat sifat berikutnya dan terdiri lebih dari satu kata. Yang lainnya bisa memahami? Di sini ada yang ditanyakan? Oh, karena diikuti fiil itu tadi pakai alladzi apa? Enggak. Kan, kan diikuti fiil. Kalau fiil kan memang eh, ini kalau diikuti alazi memang harus dimunculkan alazi sebagai penyeimbang supaya ada alnya itu aja. Hmm. Kalau fiil kan tidak bisa dilekati al ya, karena al itu kan ciri-ciri dari isim. Karena ini sifatnya lebih dari satu kata saja. Bisa dilanjut? Kita lanjut? Ustazah. Ya, sebentar. Uti siapa nih yang membaca nih? Umu Habibah, yuk coba Umu Habibah. Dibaca selanjutnya. Wa manil. Wa huwal muda huwal mudirul jadidu. Ini tadi sudah ya? Ini tadi Oh, sudah ya? Wal wa, mudirul jadidu tadi berarti huanya ini ada apa? Dia dia wal mudiru belum ya ini belum mana bahas ya. Wal mudirul jadidu dia adalah kepala sekolah yang baru. Ini jawaban dari kalimat di atas yaitu laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekolah. Jawabannya adalah dia adalah kepala sekolah yang baru. Nah, lanjut Umar Bibah selanjutnya kalimat bawahnya. wa manil walidu wa manil walidu saghirul Wamanil wa manil walidu walidu waladu. Waduh. wa manil waladu saghiru alladhi Mm-mm. al-an al-ana min al-fasl. Allazi kharajal ana. Ana min al-fasli. Ya, lanjut bawahnya. Wa banul mudiril jadidi. Huwa banul mudirin jadidi. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Siapa anak laki-laki yang kecil itu yang keluar sekarang dari kelas? Dia huwa banul mudiril jadidi. Dia putranya kepala sekolah yang baru. Coba. Wa manil waladus saghiri. Manutnya mana nih? Man'utnya yang waladu ustazah. Al waladu. Naatnya. Naatnya saghiru. As-saghiru. Ini naat pertama. Naat yang kedua yang mana? Dan yang kedua, alladhi kharajal al-fasli. Ya, alladzi kharajal ana minal fasli. Ini naat yang kedua sama seperti yang tadi ya. Jadi ini anak laki-laki itu disifati dengan dua, yaitu yang sifat pertama, naat yang pertama ada as-saghir, kecil.
Naat yang kedua, sifat yang kedua adalah alladzi kharajal ana minal fasli, yang keluar sekarang dari kelas. Jawabannya adalah huwa banul mudiril jadidi. Dia adalah putranya kepala sekolah yang baru. Nah, al-mudiri. Kenapa kok al-mudiri? Limada, limada al-mudiri fi jarri? Mudhof ilaih Ustazah. Mudhof ilaih. Karena dia adalah mudhof Mudhof. ilai. Huwa banul mudiril jadidi. Dia adalah putranya kepala sekolah yang baru. Ahwa mubtada ibnul mudiri. Ini sebagai khobarnya al-jadidi. Itu naatnya. Nah, terus dilanjut. Selanjutnya. Siapa nih? Oh, Tianita bisa? Ana Ustazah. Ya, Liman tilka saya rotul jamilatu. Hiya hiya lil mudiril jadidi. ya. Coba bisa menerjemahkannya? Milik siapa mobil yang bagus itu? Ya, Ustazah. Bagaimana? Milik siapa mobil yang bagus itu? Milik siapa? Tilkas sayyaratul jamilatu. Ya, milik siapa mobil itu yang bagus? Terus Dia jawabannya dia, milik dia milik kepala sekolah yang baru. dia milik kepala sekolah yang Baru. baru. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Yang manutnya yang mana nih, Manut as-sayarotu. Tilkas sayyaratu. Tilka sayarotu. Ya, naatnya Naatnya jamilatu. al jamilatu. Jamilatu. Al jamilatu. Nah, lanjutkan coba yang di bawahnya. Jawabannya sama ya. Hiya lil mudiril jadidi. Dia miliknya. Hiya kenapa kok pakai hiya di sini? Mubtada'nya pakai hiya. Karena perempuan Ustazah. Kembali ke mana nih hiyanya? Tilka Ustazah. Tilkas sayyaratu. Ya. Ya. Terus Lanjut lanjut. Ustazah. Ya, lanjut. Liman hadzal kitabul kabiru Mm-mm. ahwalil mudarrisi. Jawabannya bawahnya. Huwa litolibul jadidi. Litalibu au litalibi. Li- Litolibil jadidi. Tolibil ya Ustazah. Litalibi. Kan ada huruf jar ya? Nah, litolibil jadidi. Punya siapa kitab yang besar ini? Mm-mm. Mm-mm. Dia milik kepala sekolah. Mm-mm. Apakah dia milik Ah, kepala sekolah? Bukan. ya. Dia milik laki-laki murid yang baru. Dia milik dia milik murid laki-laki yang baru itu. Naam. Liman hadal kitabul kabiru. Al-kitabul kabiru. Ini susunan naat dan man'utnya. Ahwa lil mudarrisi. Apakah dia miliknya kepala sekolah? Lah, bukan. Huwa lit talibil jadidi. Dia miliknya murid laki-laki yang Yang baru. baru. Huwa domir huwa di ahwa lil mudarisi dan huwa lit talibi. Ini domirnya kembali ke Hadal kitab ya Ustazah. ya hadal kitabu. Sama-sama pakai harus Ya, mudakar karena hadal kitabu al kitabu itu kan mudakar. laki. Ya, terus selanjutnya Lagi Ustazah. ada jazakillah khairan Ukti Anita. Sekarang coba selanjutnya Umutara, Uti Tati. Di mana ini Uti tadi apa sedang menyimak saja? Mutara. Ada Ustazah. 6.
Ainal mil'aqatul soghirotun soghirotu. Coba. Ainal Ini mil apa? Alnya ini diperhatikan. Dia Komaria, apakah Syamsiah? Coba diulang lagi. Ainal mil'aqatu. Ainal Mil'aqatul. Apa mil'aqatus? mil'aqatus Ainal mil'aqatus soghirotu hiya fil kubi Hiya fil? hiya fil kubi Ya. Di mana? Artinya di 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 mana? di mana artinya Ustaz ya? Ya. Di mana sendok kecil itu di mana sendok yang kecil Ya. dia di dalam gelas gitu. Ya. Dia di dalam gelas. Susunan naat dan man'utnya mana, Manutnya almil almil akotun ya Ustaz ya. Almil Almil akot Almilakot itu naatnya apa man'utnya? manutnya Man'utnya. Berarti as-soghiratu itu naatnya. ya. Bolehkah dibaca ainal mil'aqatu saghirun? Tidak boleh Kenapa tidak boleh? karena dia almil akotu itu kan muannas Ustaz ya. Mu'anas, man'utnya mu'anas, maka naatnya harus juga ikut mu'anas. Iya. Gitu ya? Iya Ustaz. Ya, itu harus ikut mu'anas. Lalu pada jawabannya hiya fil kubi. Hiya ini domir mu'anas juga. Kembali Mil akotu ke almil akotus itu soghiru. sogir Ya, dia kembali ke mil akotus soghiru. Dia mubtada'nya kembali kepada mubtada muakhornya. Jadi harus mengetahui kenapa apa ketika kita mempelajari kita harus tahu kenapa kok dia kedudukannya sebagai ini. Kenapa kok dalam apa naat dan manut ini kok ini almil akotu lalu as-soghiratu kok kenapa kok sama-sama harus ada tak marbutonya gitu. Kita harus mengetahui alasannya. Terus dilanjut Utara. ainal ainal kursiyul maksuru Ya, huwa huwa hunaka, huwa hunnaka hunaka. Ya, hunaka ya, nonnya tidak usah ditasdid. oh ya huwa hunaka Ya, ainal kursiyul maksuru apa artinya? di mana kursi yang patah Mm-mm. Gimana kursi yang patah itu? Huwa dia hunaka. dia ada di sana gitu ya Ya, Ustazah. dia di sana. Sana. Nah, ini susunan naat man'ut, ma'rifah, dan mudzakkar. Kalau yang tadi al-mil'aqatus shaghiratu, dia susunan naat man'ut, ma'rifah, dan mu'annas. Jadi harus disamakan. Baik al-mil'aqatus shaghiratu, dia sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annas, sama-sama rofa akhirannya. Sama-sama marfu'. Begitu juga dengan ainal kursiyul maksuru. Al kursiyul maksuru dia naat man'utnya sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar dan sama-sama marfu'nya. Ya, harus seimbang keduanya. Dan ini kalau yang naatnya hanya satu kata saja. Kalau naatnya yang terdiri dari lebih dari satu kata seperti yang sebelumnya tadi dimunculkan allazi jika mudzakkar. Nah, sekarang coba kita lanjut ke Iqra waktu Tamarin. Baik, kita lanjut. Coba Abid. Ya, Ustazah. At-tabibul jadidu fil Mm-mm. mustashfa. Wat-tabibi wat-tabibu wat-tabibul qadimu fil Mm-mm. mustashfa. Mustausof. Fil mustawsafi. Iya. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Bu- Anak murid laki-laki yang baru itu di rumah sakit. Akhir. Wat-tabibul qadimu fil mustausofi. Dan
murid laki-laki yang baru, yang lama di klinik. Al-mustawsafi klinik, di klinik. At-tabibu ini sebagai apa Muabid? At-tabibu sebagai man'utnya. Man'utnya sekaligus juga apa dia? Ini dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah Berarti kalau isim ma'rifah terletak di awal kalimat sebagai apa nih? sebagai mubtada. Mubtada al-jadidu, Al-jadidu sebagai naatnya. berarti man'utnya yang mana nih? Man'utnya at-tabibu. Ya, jadi atau bibu ini selain mubtada dia juga berarti man'utnya ya. Bisa dipahami seperti itu ya. Nah, Ustazah. Ya, jadi eh, ini ini ada dua kedudukan tadi. Terus atau bibu dia itu mubtadanya kan kita kalau mau mengirob menjabarkan kedudukan kata kita harus memahami dia itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dulu. Kalau jumlah ismiyah kan diawali dengan mubtada. Mubtada itu syaratnya dia harus isim dan harus ma'rifah. Nah, atau bibu ini sudah memenuhi syarat tersebut atau belum? Sudah Ustazah. Sudah kan ya? Dia adalah isim, ciri isimnya adalah dengan adanya al. Dan itu merupakan ciri dari isim ma'rifah juga. Atau bibu. Maka dia sebagai mubtada. Al-jadidu tadi naatnya. Berarti al-jadidu itu mensifati dari at-tabibu. Berarti at-tabibu ini selain mubtada dia juga man'utnya. Fil mustashfa. Khobarnya yang mana nih berarti? Fil mustasfa. Fil mustashfa. Khobarnya ini khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairul mufrad. Ghairu mufrad. Sibaul jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Hah? Majrur. Fil Jumlah mustashfa ini khobar ghairu mufrad dengan bentuk sibaul jumlah atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Sibahul jumlah. Sibahul Sibaul jumlah. jumlah. Sibaul jumlah ya. Kan kemarin khobar ghairu mufrad itu kan ada 3 macam bentuk. Sibaul jumlah, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'li. fi'liyah. Tapi kita konsentrasi ke jumlah bentuk subahul jumlah. Ini tadi anak hanya memancing saja. Fil mustashfa berarti ini adalah khobarnya dengan bentuk sibahul jumlah susunan jar majrul. Fil mustashfa ini tidak bisa jarnya tidak bisa nampak secara jelas dengan kasro karena ada sebabnya. Ya, kemarin sudah dipelajari ya? Al-Mustashfa di halaman berapa? Di yang apa tidak di halaman 45? Ya, harokatnya ketika diawali dengan huruf jar, jarnya itu tidak dengan harokat kasro, tidak nampak. Berarti kalimat setelah huruf ataf wawu, al-wawu, ini berarti wat-tabibul qadimu fil mustawsafi, kedudukannya sama dengan kalimat sebelumnya. At-tabibul qadimu, ini berarti at-tabibu sama dengan at-tabibu mutada al-qadimu. Naat fil mustawsafi, berarti khobar dalam bentuk syibhul jumlah jar majrur. Coba selanjutnya. Bisa dipahami, Muabid dan teman-teman? Ustazah. Iya, Ustazah. Yang lainnya, yang lainnya. Yang jawab ini siapa nih? Tadi beberapa orang saja. Yang lainnya? Insya Allah, Ustazah. Ada yang bingung? Masih An? Apa bingung dengan atau bibu tadi? Sebenarnya Ana tidak mau menyampaikan bahwasanya satu kata itu bisa memiliki lebih dari 2 kedudukan ya, lebih dari 1 kedudukan. Cuman karena ini urgent memerlukan eh, penjelasan karena di sini ada al-jadidu naatnya, maka kita kan harus cari man'utnya yang mana gitu. Sama seperti dalam jumlah ismiyah ketika ada mutada harus ada khobarnya, ketika ada khobar kita harus cari mubtadanya. Jadi kalau ada sifat maka kita harus cari dia sifat ini mensifati si apakah.
Nah, kita cari man'utnya. Nah, kita lanjut. Man'ut itu bisa dua kata, Ustaz. Kenapa? Kalau man'utnya Man'utnya bisa dua kata ya. sependek pengetahuan anak hanya satu kata saja. Kecuali biasa kalau dari dia susunan mudhaf ilaih seperti Ibnu Yasirin putranya itu kan bisa kadang bisa jadi mubtada juga kalau ya di awal Ibnul Ibnu Yasirin Tawilun gitu ya. Tapi dia kalau Ibnu Yasirin ini berarti susunannya mudhaf ilaih tapi dia ma'rifah Ibnu Ibnu Yasirin Tawilun. Berarti dia me- eh, Tawilun juga harus ma'rifah mengikuti Ibnu Yasirin. Insya Allah bisa, bisa. Cuman penjelasannya mungkin Nana juga tidak menyampaikan di sini ya. Nanti khawatir bingung. Insya Allah bisa. Selanjutnya bisa dilanjut nomor 2. Utilisma, Ya Ustazah. nomor 2. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Artinya? Hmm, pensil itu patah di Nah, bukan pensil itu. pensil itu Pensil yang pensil yang patah di iya ya Ustazah. ya, itunya di akhirnya akhirkan dulu. Al-qalamul maksuru pensil yang patah itu alal maktabi. Pensil yang patah itu di atas meja. Ya, pensil yang patah itu ada di atas meja. Nah, selanjutnya nomor 3. Uti apa siapa tadi? Utilisma ya? Iya, masih ya Ustazah. Masih lanjutkan. Al Al-mirwahatul jadi datu fil ghurfatil kabiroti. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Artikan coba. Al-mirwahatu Kipas kipas angin. Mm-mm. kipas angin yang baru itu Mm-mm. di ruang di di kamar di Di ruang boleh, di kamar di boleh. ruang di Yang ruang yang kecil al-kabirati kecil besar. yang Ya. besar. Ya, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas yang baru itu di kamar yang besar. Ya. Ini Kabirot, al-kabiroti ya Ustazah, bukan ya al-kabirotu. mengikuti al-ghurfati. Oh, ya Ustazah. Ya, al-kabirati ini kan naat dari al-ghurfati. Ya, ini harus sama sesuai dengan i'rabnya tadi kaidahnya naat dan man'ut. Kan harus sama dari sisi harokat akhirnya, i'rabnya. Karena dia al-kabirati ini mensifati dengan al-ghurfati. Al-ghurfati ini kenapa kok jar? Karena dia didahului huruf jar fi. Kalau al-mirwahatul jadidatu dia karena isim yang telah di awal kalimat dia sebagai mubtada. Iya Ustazah, insya Ya, Allah. ya Oke. ini sama-sama mu'anas semuanya. Sama al-mirwahatu mu'anas, maka naatnya harus mu'anas al-jadidatu, bukan al-jadidun. Kalau al-jadidun itu jadi mudakar, tidak bisa. Naat harus mengikuti man'utnya. Man'utnya al-mirwahatu mu'annas. Maka naatnya al-jadidatu juga harus mu'annas. Begitu juga keterangannya, kabarnya fil ghurfati. Nah, ghurfati ini kan mu'annas juga. Khobarnya ini disifati dengan yang besar.
Nah, maka yang besar ini harus pakai al-kabiroti, tidak al-kabirun gitu. Karena dia mensifati dengan al-ghurfati. Harus sama-sama muannasnya. Al-ghurfati dia muannas, maka man'utnya muannas, sifatnya harus naatnya juga harus muannas. Dan al-ghurfati man'utnya ini jar, maka naatnya juga harus jar. Gitu ya. Sambil diingat tadi kaidahnya naat dan man'ut. Dia harus sama jenisnya, sama dari sisi kejelasannya, nakira atau ma'rifah, dan harus sama dari akhir harokat akhirnya. Jadi intinya naat ini mengikuti pada man'utnya. Jadi kalau fil ghurfatil kabiroti, karena man'utnya adalah jar, karena dia kedaulan huruf jar, fi, maka naatnya juga harus jar. Coba dilanjut Umu Uti Anita. Anu Ustazah, 6. nomor 4 ya Ustazah. 6. Al-lughatul arabiyati arabiyati sahlatun. Coba ulang lagi coba. Al-lu. Al-lughatul arabiyatu Mm-mm. sahlatun. Iya, al-lughatul arabiyatu Arabiyatu ya. sahlatun. Iya, al-arabiyatu bukan al-arabiyati ya. Iya, maaf Karena dia Ustazah. bukan mudhaf ilaih. Jadi tidak jar. Karena dia adalah naat. Naat dari al-lughatu. Al-lughatu Bahasa adalah man'utnya. Al-arabiyatu adalah naatnya. Harus mengikuti dengan man'utnya. Man'utnya kan rofa. Isim marfu ya. Al-lughatu. lughatu. Maka naatnya al-arabiyatu. Bukan al-arabiyati. Ya. Sahlatun. Sahlatun ini khobar. Khobarnya. Jadi bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Nah, satu nomor lagi. Al-waladu Al-walad. al-walad to towi towilun Coba dibaca secara wasal. Al-waladut tawilu atau al-waladul tawilu. al-waladut towilu Hmm? allazi kharaja minal fasli ana Al-ana minal fasli. al-ana al minal fasli al-ana tolibu minal ku ini apa ya Ustazah? Minal Minal hindi. oh Ini sudah keluar di pelajaran keempat. Minal. oh al Minal hindi. punya saya bukan minal hindi Ustazah. Minal kuwait kuwait Oh, kuwait Ustazah. oh, beda Iya, cetakan ini. baca cetak Oh, nah. Wait. Kuwait, Ya. iya. Coba al-waladu tawilu alladhi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Coba. Kalau Ah, Kenapa? Kuwaiti itu Kuwait, apa? Kuwait, Kuwait. negara Kuwait. Kuwait ya, Ustazah. Ya, Kuwait. Sudah terlihat jelas ya Kuwait. Itu Coba Kuwait. diartikan al-waladu tawilu Anak laki-laki yang towil yang rajin itu eh tawilu apa tawilu? towil, Ustazah. Tinggi. Ting Oh, Tinggi. tinggi ya. Tinggi ya. anak laki-laki yang tinggi itu Mm-mm. la Apa lagi tadi? alazi alazi tadi Apa tadi alaji? Isim mausul artinya apa nih? Yang. yang Ya. keluar dari kelas Mm-mm. Al-ana. al-ana Apa dan al-ana? Al-ana al-ana artinya al-ana tadi ini dzaraf zaman keterangan waktu apa al-ana tadi? Sekarang. al-ana Mm-mm.
Sekarang. 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 Ya, anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar dari Keluar kelas dari kelas sekarang sekarang. Dan dan murid. pakai dan ini Oh, adalah tolibun minal hindi, murid murid laki-laki dari dari laki-laki dari Kuwait. ya dari Kuwait. Ya, dari Kuwait ya. Nah, ini naatnya yang mana nih? Ini ada berapa naat ini kalau di kalimat ini? Ada dua, Ustazah. Naat yang pertama, Al-waladu. ya, Eh, at, naat sifat-sifat. Al-waladu man'utnya ya. Mubtada juga sekaligus at, man'utnya. at-tawilu. Ya, naat yang pertama. Naat yang kedua yang mana? At-tawilu sama kharaja minal fasli, Ustazah. Ya, alladzi kharaja minal faslil ana. Dari yang keluar dari kelas sekarang. Itu naat yang Kedua. kedua. Naat yang kedua. Naam. Tolibun minal hindi. Itu adalah khobarnya. Naam. Dilanjut coba. Ini sudah hampir setengah 10. Coba Umata. Nomor ram dibaliknya. Ya, Ustaz. Ana fil madrasatis. Apa itu, Ustaz? Ana fil Manusia. madarasatis sanawiyah. Sanawiyah. Oh, iya. Sana. Hmm? Ana fil madrasatis sanawiyah. Saya di dalam sekolah. Ini saya ini maksudnya Madrasah Sanawiyah ini tingkatan sekolah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP. SMA. SMA. Sanawiyah aliyah, Ustazah. SMP, Ustaz. Sanawiyah bukan SMP, Ustazah. Oh iya, Afan. Afan, bukan. Kalau Sanawiyah. di Arab ini pakai SMA ini pakai Sanawiyah. Oh, bukan aliyah Oh, ya, Ustazah. Bukan. Kalau Itu nanti apa SMA-nya pakai Ali. umur Oh, di berapa ya tuh? Afan, Sanawiyah SMA ya? SM. SMP kalau di sini. SMP, SMA. Ustazah. Kalau di sini SMP Kalau di sini Oh, SMP. Kalau di Arab itu SMA. oh, SMA. Ya, SMA. SMA ya. Kalau di sini memang di Indonesia ini Sanawiyah SMP terkenalnya. Nah, Ya, SMA. Kalau SMP itu pakai ULA nanti. Wusto. ULA nanti SD. Madrasatil Wusto itu SMP. Ya, ini kita pakai yang SMA mengikuti orang Arab sana ya. Jadi nah. saya ada di SMA, sekolah SMA. Sekolah SMA. Ya, Sanawi. Coba tadi Atta bagaimana bacanya? Anafil. Saya di sekolah SMA. Mana? Bukan pelafatan bahasa Arabnya tadi bagaimana? Ana fil madrasatis sanawiyati. Iya, Sanawiyati. Kenapa kok ragu-ragu, Mau ke Sanawiyati? Ya, sama ini Sanawiyati kan naatnya ya. Naatnya mengikuti pada man'utnya. Man'utnya mana? Al-madrasati kan ya? Madrasati. Ya, Iya. dia madrasati jar karena ada huruf jarfi. Maka naatnya juga ikut jar. Bil madrasati Sanawiyati. Nah, satu nomor lagi. Zahabar rajulul fakiru ilal apa itu? Waziri. Waziri. Apa waziri? Siri. Apa waziri, teman-teman? Menteri. Menteri. Bagaimana berarti terjemahnya, Umada? Laki-laki tersebut telah Ah, pergi laki-lakinya ini ada sifatnya. Mana sifatnya? ini ada fakir ya. Ya, berarti Laki-laki yang fakir. Laki-laki fakir itu telah pergi ke menteri. ya, laki-laki yang
fakir, yang fakir. Kalau naat itu diartikan yang pria yang fakir itu telah pergi ke menteri. Berarti zahaba ini jumlah fi'liyah ya. Zahaba ini fi'ilnya, fa'ilnya berarti mana nih? Fa'ilnya, pelakunya? Ar-rajulu. Ar-rajulu al-fakiru naatnya. Berarti man'utnya mana berarti? Ar-rajulu. Iya, kembali ke ar-rajulu lagi. Jadi gitu ya mudahnya kalau ada naat, berarti dia man'utnya mana? Ya isim yang sebelum naatnya tadi. Ilal waziri jar majrur. Tenang saja. Coba selebihnya nomor 8 dan sampai 10. Jalasat talibu jalasat talibul jadi du apa jadi di nih? Jadi du Jadi du. Kenapa kok jadi du? mengikut Mengikuti talibu. Mengikuti Mengikuti at-talibu. at-talib. Jalasat talibul jadidu khalfa Hamid. hamidun apa hamidin? Hamidin. Hmm? Ha? Hamidun au hamidin? Hamidin. 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 Kenapa hamidin? Karena Ada kholfa bidarin dorof, dorof ini makan. yang dorof makan yang mana nih? Khalfa. Kholfa. Khalfa. Hamidin ya, kenapa dia harus jar? Mudaf Karena ilaih. ada Mudhof ilaih. Karena mudhof ilai. Diingat-ingat ya. Kalau sudah ada dorof, maka isim setelahnya menjadi mudhof ilai. Mudhof ilai itu salah satu dari isim majrur. Sambil diingat-ingat ya. Kalau ada dorof, baik itu dorof zaman atau keterangan waktu, atau dorof makan, keterangan tempat, maka isim yang terletak setelah dorof, dia sebagai mudhof ilai dan wajib jar dalam keadaan jar. Maka jalasat talibul jadidu khalfa hamidin, murid yang baru itu duduk di khalfa apa? Di belakang Hamid. Jalasa fi'il. Fa'ilnya mana nih? Talibu. Talibu. At-talibu. Al-jadidu. Naatnya khalfa dorof. Makan. Hamidin. Mudhaf. ilaih. Ilaih. As-sikinul kabiru atau kabir ini. Kabiru. Kabiru. As-sikinu. Ini as-sikinu sudah benar? Isim marfu. asik. As-sikinu atau as-sikini? Asikinu. Kenapa as-sikinu? Ma'rifah. Kenapa dia marfu? Karena dia huruf diawali dengan huruf A. Karena Al. Tada. Al. karena dia mubtada, tadi ada yang jawab mubtada. Karena dia mubtada, as-sikinu dia adalah isim yang ma'rifah terletak di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada isim rofa marfu as-sikinu. Kalau gampangannya bisa kita lihat kan dia di awalnya tidak ada huruf jar, maka ya dibaca as-sikinu rofa karena kita baru mempelajari isim marfu dan isim majrur. As-sikinu al-sikinul gabiru hadun. Ini dalnya di tasdid ya. Kalau kalau belajar tahsin kan bacaannya 6 harokat ya. Hadun jiddan. Pisau yang besar itu tajam sekali. Jiddan ini sebagai taukid. Taukid itu sebagai penguatan, penegasan. Jiddan. Tajam. Hadun ini adalah khobarnya. Jiddan ini sebagai taukid. Dia kalau taukid ini sebagai keterangan maka dia harus nasab. Ini tidak Anda bahas dulu karena kita belum membahas tentang isim-isim mansub. Ya, cukup diketahui aja. Jiddan ini sebagai taukid saja. Pisau yang besar itu tajam sekali. Nomor 10. Ini baca man apa min ini? Man. Man. Man.
Dah. Man hadzal waladus saghiru huwa bnul mudarrisi apa mudarrisu? Mudarrisi. Huwa bnul Mudarrisu. Mudarrisi. mudarrisi ya. Sebagai mudhaf ilaih ya. Oh, mudarris. Berarti Oh huwa iya. bnul mudarrisil jadidi au jadidu. Jadi di. Jadidi dia naatnya. Siapa laki-laki ini yang kecil ini? Ya kan laki-laki, anak laki-laki yang kecil ini ya. Siapa anak laki-laki yang kecil ini? Huwa banul mudarrisil. Jadi dia adalah putranya guru laki-laki yang baru. Berarti al-jadidi as-saghiru itu juga naat mensifati dari al-waladu. Man'utnya marfu, maka naatnya juga harus marfu, harus saghiru, tidak boleh majrur. Wa banul mudarrisil jadidi. Nah, ini baru jar. Kenapa? Al-jadidi naatnya majrur karena dia mengikuti al-mudarrisi. Al-jadidi ini kan mensifati dari al-mudarrisi. Ya. Jadi huwa benul mudarrisi. Al-mudarrisi ini sebagai mudhaf ilaih juga sebagai man'ut. Man'ut. Ya, karena dia disifati karena kalau dia dicukupkan sampai huwa benul mudarrisi sudah cukup sebenarnya. Dia putranya guru laki-laki itu sudah cukup. Dia maka al-mudarrisi kedudukannya hanya sebagai mudhaf ilaih saja. Tapi karena setelahnya itu ada kata apa kata sifatnya yang mensifati, maka al-jadidi. Maka dia selain al-mudarrisi selain mudhaf ilaih, dia juga sebagai man'utnya karena dia disifati dengan al-jadidi yang baru, guru laki-laki yang baru. Maka al-jadidi juga harus ikut majrur karena man'utnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Itu ya teman-teman. Sudah bisa memahami atau masih bingung? Allah. Ini Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua nih ya. Anak husnudon aja loh. Antuna sudah paham loh. Anak harapkan Antuna ini senantiasa memurojaah. Senantiasa diatur waktunya dalam 24 jam setiap harinya yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Itu diatur setiap harinya me time, waktu untuk diriku sendiri bersama agamaku, bersama agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di murojaah, mufradatnya, materi kaidah-kaidahnya. Nanti ketika mendapati suatu kebingungan, loh ini kenapa ini dicatat atau langsung japri ke ana. Jangan menunggu kalau menunggu pekan depan tanpa dicatat pertanyaannya atau kadang bisa jadi mencatat pertanyaannya tapi ternyata terlupakan. Catatannya bisa jadi entah kemana atau kitanya yang lupa mau menanyakan. Ketika kita mau murojaah bisa jadi nanti kita mendapati oh ini kenapa ya kok begini ya. Itu bisa ditanyakan. Nah, itu juga bisa jadi bahan murojaah anak untuk terus belajar lagi. Jadi ya teman-teman ya. Nah, Ustazah. Ya, untuk yang tamarin yang selanjutnya ini adalah imla fil faraghi fi mayali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyati bi al indal luzumi. Ini disuruh mengisi yang titik-titiknya ini dengan sifat yang ada di dalam kurung. Jadi diisi dengan apakah diperlukan memakai al atau tidak. Jadi ini naatnya hanya diisi dengan naat. Naatnya ini menyesuaikan dengan man'utnya. Naatnya sudah disediakan di dalam kurung ini. Tinggal antuna menyesuaikan dia ma'rifah ataukah nakiroh. Menyesuaikan dengan man'utnya. Sambil isi itu. Dan juga di halaman selanjutnya. Tamarin yang ketiga ini ikro. Nah, ini diharapkan saja. Nanti insya Allah kita bahas bersama-sama di pekan depan. Karena sepertinya untuk naat dan mat'ud masih
perlu banyak murajaah ya. Jadi ini dibuat tugas tamarin yang ke sani wasalis. Bisa dipahami ya untuk yang tamarin yang halaman 52 dan 53 ini. Jadi tugasnya ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Foto dan voice note saja. Berapa? Di foto dan di voice note Voice note saja? Ya, saja. voice note saja. Bisa. Nah, sampai di sini pelajarannya sampai sudah di pelajaran atas sih, insya Allah kita pekan depan akan melanjutkan Darsul Asyir, pelajaran ke-10. Dari materi pertama sampai 9 ini, yang paling susah dipahami ini yang bagian mana? Bisa disampaikan nanti eh, ke Ana lewat grup atau lewat Jabri, tafadhalna. Ya, nanti insya Allah kita bahas bersama-sama pelan-pelan, dan bagi teman-teman yang mungkin sudah bisa cepat memahami, mohon bersabar, beri kesempatan untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan dalam memahami. Nah, barakallahu fiikunna, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Ana mohon maaf jika dalam penjelasan Ana agak beribet, agak mungkin masih membingungkan, bisa disampaikan, bisa jadi kritik buat Ana juga. Eh, eh, dan mohon maaf jika ada salah-salah, karena secara kesempurnaan dan seluruh hal yang benar itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah.